Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Sekarang saya punya bintik lagi. Ini ada bintik dari Lion. Ini Lion Firearms. Waktu itu banyak yang request juga Lion Firearms dong katanya gitu. Dan sekarang saya baru mau coba karetnya Lion Firearms. Sekarang kita buka dulu plastiknya biar bacanya enak. Lion Firearms is a new and unique short pimple rubber for professional player. This rubber use a soft elastic rough pimple top sheet. Berarti di atasnya kasar nih, nggak rata. Combined with hard yet highly elastic sponge. Hard yet highly hard, nggak terlalu hard sponsnya, tapi emang si top sheetnya kalau dipegang dari sini sih elastis. Sponsnya juga elastis sih. This provide exceptional built-in speed gluing effect. Ini berarti harusnya kenceng nih kayunya, karetnya. Soalnya ada built-in speed glue efeknya. Versing shot and dangerous placement of blocking another cut ball. Berarti ini untuk main di atas meja nih. Disruptive effect of this rubber is effective as long pimple rubber. Mengganggunya nih seefektif kayak bintik panjang katanya kayak gitu. Tapi increase success of attacking almost very ball. Tapi ya meningkatkan tingkat kesuksesan dari bola serang. Bahasa Inggris saya hancur nih. Ini karetnya Lion Firearms. Ini gede banget. Si mereknya nih. Jadi si karet bintiknya agak ke atas sana. Ini bintik pendek sih, bukan bintik medium. Ini masih pendek. Cuman si bahan top sheetnya ini kayak bahan karet grippy gitu, jadi agak-agak nempel. Saya pikir ini nanti bisa bikin puteran ini agak nempel nih si bolanya. Jadi ini kayaknya bisa bikin puteran buat narik bola isi, bisa agak gesek gitu, tapi kan nggak akan gesekannya nggak akan sebanyak karet licin, tapi ini bisa agak gesek. Soalnya nih ini keset, beda sama bahan karet bintik yang lain biasanya agak licin gitu, ini keset. Tetep ya pada nanyain gedenya bintiknya. Tingginya berapa. Nih bintiknya tingginya cuma 1 mili. Memang ya bintik pendek, tapi lebarnya ini agak lumayan. Ini lebarnya yang mana ya yang dapat semua? Ini yang pojok. Nih. Nah, lebarnya 2,2 mili. Jadi 1 kali 2,2. Ya bintik serang lah, bintik pendek, bukan bintik panjang. Ini sponsnya tebalnya 1,5 dan katanya ini kan apa ini tadi tuh, hard yet highly elastic sponge. Hard yet berarti enggak hard. Hard yet dan highly elastic berarti sangat elastis. Harusnya sih soft berarti kalau highly elastic. Ini sponsnya port sponge, ada porinya, cuma kecil banget. Dan memang kerasanya ini karetnya, sponsnya kerasa soft, medium soft lah, lebih ke soft sih. Hampir-hampir kayak sponsnya Rebirth, atau mungkin sama sponsnya Rebirth, soalnya warnanya juga sama. Ini kayak sponsnya Rebirth berarti. Sponsnya juga sama 1,5, warnanya juga sama dan teksturnya sama ya. Ini kayaknya sama Rebirth.
Jadi seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba di meja. Nanti kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi tonton terus video sampai habis, jangan kemana-mana.
Nah itu dia tadi, saya udah coba karetnya. Ini bintik Lion Firearms. Saya cobanya di kayu 970 ALC. Nah, ini kayunya 970 ALC. Karet merahnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Lion Firearms ini bintik pendek katanya, tapi saya rasa tadi pakainya kok kayak agak-agak kayak bintik semi gitu. So, jalan bolanya, cara pakainya agak-agak kayak bintik semi, bintik medium, bintik semi kayak gitulah. Jadi kayak killer, kayak agresor gitu. Tapi harganya lebih murah. Rasanya kayak gitu dan cara pakainya kayak gitu, dan jalan bulannya juga kayak gitu, kayak bintik semi. Atau mungkin selama ini kan saya kalau ditanya apa bedanya alur vertikal dan horizontal, atau mungkin saya bisa jawab, saya baru bisa jawab sekarang bedanya vertikal sama horizontal. Yang alurnya vertikal, cara pakainya lebih susah, tapi bulannya juga lebih susah untuk lawan. Mungkin itu, tapi saya pikir lagi mungkin ini agak sedikit lebih tinggi juga, jadi masuknya bintik semi. Tapi kata si Lionnya kan di covernya ini bintik pendek, short pips, jadi bukan medium pips. Ya udahlah, masalah pendek atau semi itu balik lagi tergantung pendapat yang nonton, dan tergantung pendapat yang nonton lah. Ini bintiknya kayak gimana. Tapi yang udah pasti ini satu-satu aja kita bahasnya. Waktu saya pertama pakai kanan gitu kan, pasti pakai kanan dulu lah. Saya juga pertama pakai kanan agak susah pakainya. Soalnya saya pikir ini memang kayak bintik biasa. Kayak karet bintik biasa kan dia gampang pakainya, normal aja. Tapi ternyata ini harus lebih buka, dan harus apa ya, si pengambilan arah jarum, pengambilan bulannya tuh harus lebih bawah lagi, mungkin di arah jam 3 lebih sedikit gitu. Jadi kalau dari situ mungkin jam 8:30 lah. Kalau dari sini ya jam 3 lebih sedikit gitu. Jadi ngambilnya harus kayak gitu terus. Kalau bintik biasa kan bisa kayak gini. Nah ini nggak harus agak kayak gitu terus. Tapi bolanya untuk lawan, jalannya tuh gimana ya? Saya pikir tadi juga bakalan nyangkut ke net, tapi kayak yang mau nukik bolanya naik. Jadi bolanya tuh gitu nah. Jalannya tuh kayak gitu. Ada mengganggunya di laju bolanya, mengganggu banget malah. Buat saya pun yang pakai karet ini, pas lihat bolanya ke sana, itu saya pun kalau dapat bola kayak gitu pasti keganggu gitu. Jadi karet ini pakainya sebetulnya agak susah, agak beda dari karet bintik biasanya. Jadi saya bilang karet ini karet semi lah, karet bintik semi, meskipun bintik pendek, tapi pakainya agak lebih susah, dan untuk lawannya lebih mengganggu sih. Efeknya juga lebih jahat dari bintik yang biasa. Lalu saya coba untuk smash. Nah untuk smash kenapa ya, nggak tahu. Nanya sendiri jawab sendiri. Untuk smash tuh tadi saya ngerasanya nyaman daripada bintik yang normal.
Soalnya bintik yang normal bolanya tuh memang ya gampang pakainya, tapi untuk lawannya juga gampang. Nah tapi kalau ini pakainya agak lebih susah, tapi kalau udah dapet ya gampang juga tetap. Jadi sama kayak tadi, harus lebih buka bednya dan lebih flat ngambilnya. Otomatis kalau kita ngambilnya lebih flat, bola yang dihasilkan pun lebih gitu lagi nih buat lawan. Jalannya tuh kayak gitu, jadi jalannya tuh bukan toeng gitu, bukan toeng gitu, itu tuh gini, ada ke bawah terus ke atas lagi, bawah ada kayak gitunya gitu. Untuk smash lajunya kayak gitu dan efeknya udah pasti jahat, udah pasti lebih turun daripada ngedrive biasa. Soalnya kan smash kita langsung ada lebih banyak benturan dan kena kayu. Nah si bintik itu kalau udah ada suara kayunya kedengeran pok gitu, itu efeknya lebih jahat dan lajunya juga lebih goyang, lebih mengganggu untuk lawan. Jadi untuk smash ini di forehand saya nyaman banget. Malah lebih nyaman dari bintik yang standar, bintik yang biasa, bintik pendek. Lalu saya coba buat backhand juga sama, harus lebih buka. Dan buat backhand ternyata lebih kalau saya memang kalau bintik kayak gini lebih enaknya di forehand daripada di backhand. Backhand kan saya biasa pakai long pips. Kalau buat backhand drive hampir sama kayak di forehand, cuman memang cara pengambilannya sama, lebih harus dibuka lagi. Lalu jalan bolanya ya sama juga sama waktu di forehand, gini, ngambang, lalu efeknya juga lumayan. Dan untuk smash juga sama, backhand sama forehand sebenarnya sama sih, cuma waktu di smash di backhand gara-gara saya memang biasa pakai long pips backhandnya, agak sedikit lebih lurus sih bolanya, yang ini lurus gitu, jadi memang si sudutnya harus sedikit dirubah. Saya long pips lebih bawah lagi ngambilnya. Kalau saya pakai ini ngambilnya di arah jam segini misalnya, kalau buat smash gini, nah gini, tapi di sini kenanya. Kalau long pips saya bisa di sini, tok gitu, jadi kayak mau ngecop dulu baru ini. Nah kalau long pips gitu bedanya. Tapi ini tetap ada perbedaan cara pakai long pips, short pips, bintik pendek, bintik serang, sama karet ini agak beda lagi. Jadi ini tengah-tengahnya antara bintik pendek sama long pips, ya ini segininya gitu. Tapi bolanya jujur ini mengganggu banget, lajunya mengganggu dan efeknya juga mengganggu. Jadi buat dorong-dorongan ini, main di depan meja dorong-dorongan gitu, buat blok-blokan ini oke. Oh iya, waktu itu saya pakai buat ngeblok di forehand dan di backhand, ini diem aja gini asal kenanya flat. Bolanya tuh pas saya ngeblok kirain bakal kena net gitu. Ini misalnya net, nah gini, bolanya tuh saya blok gini, kirain kena net, taunya gini. Jadi memang saya bilang tadi laju bolanya tuh gini, ada ke atas ke bawahnya gitu. Tapi nggak terlalu bergelombang kayak gini, cuma maksudnya ini ke bawah, ke atas lagi gitu. Jadi kayak yang kita pukul kayak gini, ceng, tapi jauh gitu. Kan itu kita pukul ke bawah tapi kan bolanya ke atas. Nah jadi kayak gitu bolanya, ada hampanya gitu, mengayun. Ini buat blok kayak gitu susahnya, bagusnya tuh kayak gitu, efeknya susah buat lawan. Nah lalu saya coba buat cop-copan, cop lagi. Kata partner reviewnya tadi, nggak isi bolanya. Ya mau gimana lagi, memang mungkin agak susah bikin bola isi pakai karet kayak gini. Berarti memang ini kalau buat cop-copan nggak terlalu isi, tapi kalau pendek bisa, tinggal kita atur perkenaan bolanya, sudutnya, tenaganya, mau pendek bisa, tapi isi nggak terlalu. Lalu untuk servis, kalau untuk servis sih ini agak lumayan. Nah ini untuk servis sendiri, servis sendiri. Servis pakai karet kayak gini, ini lebih banyak menipunya. Kadang yang servisnya juga ketipu. Dia niatnya servis isi, lawan juga chop, botolnya ngabung.
Jadi kan si yang servis juga ketipu. Dia pengen servis kosong, lawan dorong, kok turun bolanya. Jadi ini lebih nggak jelas bolanya kalau buat servis, lebih susah sih sebenarnya, lebih susah ditebak bolanya. Jadi masalah bisa isi atau enggak, ini bisa isi bisa, tapi nggak terlalu isi. Nah cuma ini bagusnya tuh susah ditebak kalau buat servis, antara isi atau kosong itu ini susah ditebak. Lalu saya pakai buat defense cut di belakang. Defense cut saya jujur nggak bisa kalau pakai karet kayak gini pendek ya, semi kayak gini di backhand nggak bisa kalau defense cut. Biasa pakai long tip soalnya. Kalau pakai ini soalnya si perkenaannya memang backhand sama forehand saya beda, soalnya kan forehand biasa pakai karet licin, kalau defense cut jadi sama ini nggak terlalu jauh bedanya. Kalau sama long pips beda. Jadi saya tadi pakai defense cutnya di backhand beberapa kali tapi nggak dapat feelnya, susah mambung, terbang terus bolanya. Saya pakai di forehand nyaman banget. Di forehand nyaman banget. Daya redamnya ada, lalu kontrolnya juga besar, lalu masalah reversal kalau di karet kayak gini dipakai buat defense nggak terlalu pengaruh. Itu kalau karet kayak gini di defense tuh putaran bolanya tergantung si pemainnya, si defendernya. Jadi kalau ini bisa balik kosong lagi dan bisa balik isi banget. Jadi cara pengambilan dan si daya ledak atau hentakan pas perkenaan bolanya itu menentukan si bolanya isi atau enggak kayak gitu. Jadi buat saya ini defense cut di forehand nyaman banget, kalau di backhand nggak bisa. Jadi kesimpulannya karet ini apa ya, dipakainya sih memang kalau awal agak susah, tapi kalau udah dapet bolanya, cara pakainya, sudutnya, si timingnya, ini bolanya sangat mengganggu dan sangat, ya menurut saya bola yang dihasilkan dari karet ini kalau masuk lebih jahat daripada bintik-bintik pendek yang lain. Ini paling jahat buat bintik pendek, kan katanya kata si layannya ini bintik pendek, jadi saya sebut bintik pendek aja. Ini paling jahat buat saya, menurut saya, di antara bintik-bintik pendek. Lajunya ngambang-ngambang gitu dan lawan udah pasti keganggu lah. Lalu ini nggak terlalu bisa dipakai cop-copan, tapi kalau pakai pendek, bikin pendek-pendek kayak gitu bisa. Untuk servis karet ini lebih nggak jelas tuh maksudnya antara kosong isinya susah ditebak. Yang servisnya pun kadang nggak bisa nebak. Tadi jujur saya coba servis, niatnya kosong tapi ternyata isi, niatnya isi ternyata kosong, jadi ini lebih susah ditebak. Lalu ya itu tadi, kalau buat drive sama smash sama lah. Smash bolanya udah pasti lebih kencang, tapi laju bolanya dan efeknya pasti lebih besar, mengganggunya lebih mengganggu daripada di drive biasa. Soalnya kalau bintik lebih dikasih impact, lebih dikasih apa disebutnya, tabrakan gitu, pok, apalagi kalau sampai kedengaran suara kayunya, itu laju bolanya dan efeknya pasti lebih besar untuk lawan. Lalu untuk defense cut ini bisa, kalau pemain defense yang biasa pakai bintik pendek di backhand mungkin pakai ini lebih nyaman. Kalau saya kan biasanya pakai long pips memang. Jadi ini saya pakai ini nggak bisa terbang terus, tapi di forehand ini nyaman banget, meredam, dan masalah putaran, masalah kontrol ini besar. Masalah putaran itu bisa diatur sendiri dari si pemainnya. Jadi untuk saya ini bintik serang paling worth it, bintik pendek paling worth it. Jadi otomatis ya dapat Pingpong Plus approve sini lah. Di sini Pingpong Plus approve. Dan kalau ada yang suka sama karetnya langsung aja cek toko online, udah banyak lah, udah lama juga karetnya keluar. Atau mau kontak Pingpong Plus juga boleh, di komen atau di Facebook, Instagram, linknya ada di deskripsi. Jadi kalau ada yang suka sama pembahasannya yang tadi, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa juga subscribe channelnya. Jadi segitu aja.
pembahasan dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya.